Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang diampu oleh Bapak Sarwako SAG Eskepnes Mkes, dan selamat menonton. Mari kita mulai dan kita pahami dan cermati tentang sistem persarafan itu. Anatomi sistem persarafan. Sebelum kita akan memulai semua materinya, kita harus mengenal dahulu apa artinya, apa pembagiannya dari anatomi sistem persarafan itu. Ini adalah gambar dari pembagian sistem saraf. Sistem saraf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Pembagian dari sistem saraf tepi yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Masing-masing dari ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf aferen dan saraf eferen. Dari ini tadi, sistem saraf otonom dibagi menjadi saraf aferen dan saraf eferen. Sebenarnya saraf eferen dibagi kembali menjadi dua, yaitu sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Sebenarnya sebelum kita memulai lanjut kembali, sebenarnya kalian semua udah tahu belum apa sistem saraf pusat itu? Dari pembagiannya, dari pengertiannya. Jika belum, mari kita semua akan mempelajari supaya kita paham. Kita mulai. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh serta tempat budi pekerti manusia terletak. Sistem saraf pusat terdiri dari otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kita akan melanjutkan kembali, yaitu pembagiannya. Sistem saraf pusat bagian otak. Otak ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kiri mengendalikan tubuh bagian kanan dan belahan kanan mengendalikan belahan kiri. Sebenarnya otak ini mempunyai daya permukaan yang berlipat-lipat untuk memperluas permukaan sehingga dapat ditempati oleh banyak saraf. Otak juga sebagai pusat penglihatan, pendengaran, kecerdasan, ingatan, kesadaran, dan kemauan. Otak ini terdiri dari tiga bagian, yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan ketimbangan. Yang kedua adalah otak bagian tengah atau encephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas otak tengah merupakan lobus opticus yang merupakan refleks mata seperti penyempitan pupil mata, dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak tengah tidak berkembang dan tidak menjadi otak tengah, tetap menjadi otak tengah. Yang ketiga adalah otak bagian kecil atau otak kecil atau cerebellum. Cerebellum merupakan fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah sistem saraf pusat bagian sumsum tulang belakang. Saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama sumsum tulang belakang ini adalah transmisi, pemasukan rangsangan antara periferi dan otak.
Pada penampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sehingga bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem saraf tepi. Sebenarnya apa sih sistem saraf tepi itu? Menghubungkan dan membawa informasi dari otak sumsum tulang belakang dengan organ-organ tubuh lain. Yang kedua, membawa perintah SSP untuk menggerakkan otot dan mengaktifkan kelenjar. Kita akan mulai dari pembagian sistem saraf tepi tadi. Sistem saraf tepi tadi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Kita akan memulai dahulu dari sistem saraf somatik. Terdiri dari saraf sensorik menghantarkan informasi yang datang dari luar, dari kulit, otot, dan sendi. Yang kedua adalah sistem saraf otonom. Umumnya bersifat otonomi, mengangkut pencernaan dan sirkulasi yang berjalan terus meskipun seseorang sedang tidur ataupun dalam keadaan sadar. Berdasarkan arah impulsnya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sistem saraf aferen membawa impuls saraf dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Yang kedua adalah sistem saraf eferen membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Kita masuk ke dalam pembagian yang tadi, yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik itu bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Contoh gerakan secara sadar yaitu makan, mandi, belajar, dan lain-lain. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang spinal. Kita masuk ke dalam materi sistem saraf otonom, yaitu pembagian dari sistem saraf tepi tadi. Yang pertama, ini adalah contoh gambar dari anatomi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu bekerja tanpa disadari, secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tidak sadar yaitu denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Sistem ini meneruskan impuls dari reseptor menuju saraf sensori, lalu dilanjutkan sistem saraf pusat yaitu susun tulang belakang. Impuls kemudian diteruskan ke saraf motoris dan otot atau kelenjar target. Selanjutnya kita akan membahas kembali apa sistem saraf eferen dan saraf aferen itu. Ini adalah contoh gambar dari saraf aferen dan saraf eferen yang tadi. Kita akan mengulang kembali. Saraf adalah bagian dari sistem saraf periferal. Saraf eferen membawa sinyal sensori ke sistem saraf pusat. Saraf aferen membawa sinyal dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar-kelenjar. Apa perbedaan saraf aferen dan saraf eferen itu? Saraf aferen, neuron aferen bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan pesan ke sistem pusat dari seluruh bagian tubuh. Yang kedua, neuron aferen memiliki dendrit panjang, tunggal, dan akson pendek. Yang ketiga, badan sel neuron aferen bulat, sempurna, dan halus. Yang keempat, neuron aferen yang terletak tepat di luar sistem saraf pusat. Yang kelima, neuron aferen diaktifkan oleh rangsangan eksternal seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan lain-lain. Yang kedua adalah saraf eferen. 1. Neuron eferen bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan pesan dari sistem saraf pusat ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua adalah neuron eferen
memiliki akson panjang tunggal dan beberapa dendrit. Yang ketiga, neuron eferen berbentuk satelit. Yang keempat, neuron eferen terletak di dalam sistem saraf pusat. Yang kelima, neuron eferen terlibat dalam kontrol otot dalam tubuh. Kita akan mulai kembali. Yang tadi adalah pembagian dari sistem saraf parasimpatik dan simpatik tadi. Sebenarnya apa pengertian dari masing-masing ini? Coba kita lihat bersama-sama. Sistem saraf parasimpatik yaitu saraf simpatik merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Yang kedua adalah sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatik adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Ini adalah contoh gambar dan pembagian mana yang parasimpatik dan mana yang simpatik. Kita lihat dari fungsi sistem saraf parasimpatik dan simpatik dahulu. Satu adalah sistem parasimpatik dahulu. 1. Menghambat denyut jantung. 2. Memperlebar diameter pembuluh darah. 3. Mempercepat proses pencernaan. 4. Memperlebar bronkus. 5. Menaikkan tekanan darah. 6. Mempercepat gerak peristaltis. 7. Mempersempit pupil. 8. Mempercepat sekresi empedu. 9. Menaikkan sekresi ludah. 10. Menurunkan sekresi adrenalin. Yang kedua adalah sistem simpatik. 1. Mempercepat denyut jantung. 2. Mempersempit diameter pembuluh darah. 3. Memperlambat proses pencernaan. 4. Memperkecil bronkus. 5. Menurunkan tekanan darah. 6. Memperlambat gerak peristaltis. 7. Memperlebar pupil. 8. Menghambat sekresi empedu. 9. Menurunkan sekresi ludah. 10. Meningkatkan sekresi adrenalin. Kita lanjut pembahasan dari perbedaan saraf simpatik dan parasimpatik, yaitu 1. Ganglion terletak di sepanjang tulang belakang menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat praganglion pendek. Yang kedua adalah serabut praganglion saraf simpatik berukuran pendek, sementara serabut pascaganglion berukuran panjang. Yang ketiga, simpatik merangsang kerja organ. Ini tadi adalah perbedaan yang terdapat pada sistem saraf simpatik. Yang kedua ini kita akan membahas apa perbedaan sistem saraf simpatik ini dan di parasimpatik tadi. Saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Yang kedua, saraf parasimpatik memiliki serabut praganglion yang berukuran panjang dan serabut pascaganglion yang pendek. Yang ketiga, parasimpatik menghambat kerja organ. Ini tadi adalah perbedaan dari sistem saraf simpatik dan sistem parasimpatik. Dan kita lanjut. Tadi perbedaan, sekarang adalah persamaan. Persamaannya adalah 1. Peranan utama komponen simpatik dan parasimpatik sistem saraf otonom pada difusi motoris dalam mengatur fungsi tubuh bagian internal. Yang kedua, pada saraf simpatik dan saraf parasimpatik terdapat penghubung antara sistem saraf pusat dan efektor yang dinamakan ganglion. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.